Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, bisa dilihat ada 3 produk. Nah ini ya, ada Acer Predator, ada Legion, dan ada Asus ROG. Namun kita akan mengevlog satu dulu aja ya teman-teman. Itu sudah ya, itu sudah kemarin-kemarin sudah ya. Dan kita mau penasaran ini teman-teman, mungkin juga penasaran juga ini koyo apa performanya ya teman-teman. Nah ini adalah merupakan Acer Predator yang sebelumnya pernah dikenalkan agak lama tapi belum diuji di tahun 2021, dan mungkin ini akan menjadi standar buat tahun 2022 ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ini produknya adalah termasuk high performer dan cocok dipergunakan untuk arsitek juga, untuk multimedia, grafis, rancang bangun, dan teman-teman yang suka gaming dan yang suka kinerja cepat, pokoknya jelas ya. Dan ini juga dijadikan merek andalan ya, karena seperti yang kemarin saya bilang ya, kalau Acer itu andalannya dalam gamingnya biasa keluarnya adalah dengan Predatornya ya. Nah ini adalah Acer Predator, oke, dengan seri adalah sebagai berikut, yaitu dengan AN5152-52-51T2. Oke, Acer Predator dengan Acer Nitro 5 dengan AN5155251T2. Ini adalah produknya teman-teman, dan produk ini adalah full set. Nah kalau teman-teman mau mencari, bisa dicari di lapak kita ya, atau bisa dicari atau bisa kontak langsung, bisa dicari di Tokopedia juga untuk yang jarak jauh, dan kalau dekat ke Magelang langsung ya. Adalah merupakan pusat ya, bisa dikatakan pusat ya untuk gaming, bagus, murah, berkelas ya. Oke, langsung saja ya, spesifikasinya adalah bisa berikut. Ini adalah menggunakan prosesor dengan Intel Core i5 generasi ke-8 atau Coffee Lake, yaitu 8300H. Intel Core i5 8300H. Nah, gigahertz di sini adalah menggunakan gigahertz dimana dari gigahertz 2,3 GHz up-nya sampai 4,0 ya. Ini ada datanya. Nah, prosesor ini kalau disandingkan setara dengan apa? Saya juga masih penasaran ya kawan-kawan ya. Ini adalah menggunakan 4 core prosesor 8 thread ya, dari 2,3 up-nya sampai 4,0 GHz. Kalau secara harga mungkin, nah, kalau teman-teman ngedapatkan ini setara juga dengan harga yang Intel Core i7 generasi 7. Berarti kalau dibandingin bagus mana? Nah, kalau secara angka, nah di sini ini di situ ada Intel Core i7 generasi 7 ya. Nanti kita coba akan membandingkan mungkin ya teman-teman. Nah, kalau secara mulus-mulusan lag new masih lag new ini ya teman-teman, karena ini teknologinya masih NOM tahun 2019 2020. Itu agak mundur 1 tahun ya kalau yang seri generasi 7. Nah, ini nanti kita akan mencoba mungkin menguji juga ya benchmarknya seperti apa ya teman-teman. Nanti hasilnya kita akan mencari tahu ya teman-teman, hasil dari benchmarknya. Oke, dalam analisa yang kita dapat ini adalah benchmarknya dia bisa tembus di angka untuk pengujian di Cinebench 15 yaitu 800-an kan, ya itu bisa naik bisa turun, yang kita tes di situ ya teman-teman, itu kita perlihatkan. Dan kalau dinilai angkanya setara apa, nah mungkin nanti juga kita akan uji yang secara real juga ya. Untuk Core i7 ya di Lenovo yang pernah kita tes kemarin adalah di angka sekitar 735. Berarti dalam hal ini Intel Core i5 generasi 8 itu bisa dibilang melebihi ya. Kalau secara datanya harusnya i7 generasi 7 tinggi, karena di i7 generasi 7 itu yaitu dia bisa dibilang performanya dari 2,8 up-nya 3,8 GHz. Jadi awalnya, tapi untuk GHz yang akhir itu dimenangkan oleh yang i5 generasi ke-8 dengan 8300. Kalau yang i7 7700 kita compare lagi ya, itu adalah prosesor dasarnya yaitu dari 2,8 up-nya sampai 3,8 GHz, 4 core prosesor 8 thread. Sedangkan yang di i5 yaitu dari 2,3 4 core prosesor 8 thread sampai ke 4,0 GHz. Nah ini
secara akhirnya adalah tinggi di I5 ya. Mungkin dari pengujiannya bisa dikatakan mungkin bisa menang ini ya. Coba nanti kita secara realnya kita akan uji di Premiere Pro ya teman-teman. Nah, kalau di data sudah bisa dilihat ya. Kemarin seperti itu datanya, dia adalah di bawah 750, sedang ini adalah lebih ya. Oke, kemudian untuk RAM-nya di sini adalah menggunakan 8 GB dan ada dual slot ya kan, bisa diupgrade sampai ke 32 GB untuk yang Acer Nitro 515 Main 52 ya kan kawan ya, strip 52. Kemudian untuk VGA bawaannya di sini adalah menggunakan GTX 1050 4GB, GTX 1050 4GB teman-teman. Berarti masih sama juga dengan yang ada di itu ya, kedua baik di Legion sama yang ada di ROG ya kan kawan, masih 1050 4GB. Nah, apakah ini bagus untuk game? Nah, nanti kita cek ya hasilnya secara langsung. Kemudian untuk LED-nya adalah dia menggunakan IPS dengan 15,6 in. Terus dari keyboardnya, nah di sini ada sebuah sedikit perbedaan ya. Kalau yang kemarin ROG itu dia adalah banyak warna atau RGB, kalau di sini adalah backlight ya. Berarti dalam hal ini adalah sama dengan yang ada di Lenovo Legion dengan Y520 ya teman-teman, dengan Intel Core i7 7700. Namun di sini adalah warnanya cukup dibilang tajam. Nah, itu yang ngeri koyo. Warnanya itu lebih terang ya kan. Nanti kita lihatkan secara foto detailnya lebih tajam. Kalau yang ROG itu agak lembut ya. Jadi kalau dari atas disorot foto itu nggak begitu kelihatan banget untuk masalahnya warnanya, tapi dia banyak warna. Di ROG juga terang tapi masih terang, yang di Legend terang tapi masih terangan di ini ya, Predator ya teman-teman. Kalau dari style sudah tidak diragukan lagi ya, karena keren menurut saya, stylenya gahar. Jadi memang juga namanya Predator, nyaploi pemangsa ya kan. Jadi kalau style, masalah stylenya, fisiknya keren ya. Nanti coba sekeren apakah di performanya kan kawan. Oke, untuk webcamnya dia menggunakan 720p ya teman-teman. Sebetulnya sangat jernih sekali, ini bisa diperlihatkan secara simbolnya aja. Nah, ini tidak seperti yang harga-harga yang tidak high end ya. Kalau sudah high performa itu biasanya kasih webcam yang bagus-bagus yang ini jernih. Nah, ya teman-teman, tidak ada bugnya ya. Kemudian untuk fiturnya di sini adalah terdapat yang di sebelah kiri. Nah, itu di sini ya, sebelah kiri ada kanan ya. Untuk sebelah kiri itu ada Type-C, ada HDMI, terus terdapat juga USB 1 ya. Itu yang USB-nya itu adalah 3,01 dan terdapat tempat untuk memasukkan memory card ya kan kawan ya di sini. Nah, terus juga terdapat pengunci yang agak ke sana. Terus di sebelah kanannya kita lihat itu ada dua ya. Ada dua di sebelah kanannya, itu ada dua USB dengan 2,0 dan terdapat juga jack audio di sana, dan terdapat juga untuk chargernya, powernya masuk di sini ya, untuk cas-casannya masuk di situ. Daya mungkin dari kita beratnya kisaran sama, tidak sama dengan hal yang sama dengan laptop lainnya, kisaran mungkin sekitar 2,5 kiloan ya. Nah, itu di situ mungkin bisa browsing sendiri. Kita yang jelas mau uji dari performanya. Dan kalau dilihat fisiknya itu di belakang tuh ada kayak logo timbul, nanti bisa perlihatkan. Nah, beda dengan yang ada di Legend dan di Asus ROG ya. Jadi lebih kandel ya, lebih tebal, kayak ada pinnya atau apa itu, timbulnya lebih kuat, lebih padat ya, lebih bagus di yang ada di Acer Predator. Dan kalau dilihat fisiknya, bagaimana fisiknya? Ini tidak kalah juga dengan yang ada di fisik ROG, kisaran 98-99% kalau dilihat dari fisiknya. Jadi sangat mulus banget ya, dan ini ditawarkan di onlinean media sekitar 10-an ya kan, 10 jutaan. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki, kalau di sekitar Magelang bisa datang langsung ke unit komputer Magelang ya.
Nah, kalau di luar kota itu bisa melalui Tokopedia atau Bukalapak ya, Rekber yang jelas. Mungkin dari kita sekian ya. Semoga video kita bermanfaat, kilasan kita, dan kita akan menguji secara langsung ya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus berkelas, mantap, salam teknologi. Kita akan menguji jika dia ada dua pilihan, teman-teman pilih mana ya. Ini adalah di Intel Core i5 generasi ke-8 dan ini ada Intel Core i7 generasi ke-7 ya kan kawan ya. Kalau secara gigahertz nya ini sampai up to nya 4,0, sedangkan ini 3,8. Coba kita lihat hasilnya ya, antara Lenovo Legion atau Acer Predator ya teman-teman ya. Oke, mulai gigahertznya kita sampai berapa ya. Ini adalah RAM-nya sama ya, dan di sini juga tidak menggunakan SSD, ini juga tidak menggunakan SD. Bawaannya di sini adalah menggunakan hard disk ya teman-teman ya. Oke, mulai. Yuk, 1 2 3. Oke teman-teman, nah ini adalah 4 core prosesor 8 thread. Coba tinggi mana tuh, tolong screenshot. Gigahertznya 3,39 ya teman-teman ya untuk di Lenovo Core i7. Kita lihat yang di sini dia 3,38. Oke ya. Oh, ini belum maksimal ya Lenovo, nanti diulangi keduanya, masih di belum best performer. Coba kita nanti uji yang kedua kalinya. Yang Asus yang ini Acer sudah best performer, unggul Acer ya teman-teman ya, sudah kelihatan. Acer di angka di screenshot di angka 800-an ya, tembus 800. Coba sekarang kita ulang lagi, ini kedua kalinya. Ini sekarang kita tinggikan ya, ini tadi belum ditinggikan, ini belum ditinggikan. Ya aku langsung ke screen kok, wes. Oke, yang selanjutnya kita akan uji lagi yang kedua kalinya. 1 2 3. Nanti kita perlihatkan screenshotnya ya. Oke, yang pertama dia sampai 3,39. Screenshot lagi isolah. Terus yang kedua dia sampai 3,38. Nanti kita perlihatkan. Oke teman-teman ya, nanti unggul mana. Jadi kalau di antara dua pilihan pilih mana, nah itu tergantung dari konsumen sendiri ya. Nah ini kisaran bekasnya adalah di angka 10 jutaan. Oke, ternyata kayaknya Acer Predator yang menang ya. Ya, masih Predator yang unggul, mantep. Oke, jauh sekali di Predator bisa dilihat di screenshot angka 800, sedangkan di sini adalah 722 ya, sudah terbukti kalah ya di Lenovo Legion. Sekarang kita akan membuktikan yang kedua lagi dengan Render Premiere Pro. Yang sekarang adalah menggunakan Premiere Pro ya, seperti biasanya kita menguji di angka 225 ya. Ini untuk pengujian nanti cepat mana dan dapat butuh waktu yang mana. Mulai 1 2 3. Ayo disik-isik mal. Duluan ini ya sekitar 2 detik ya, nanti dikalikan aja. Ini sampai 3,39 ya teman-teman ya. Powerful. Ini tadi duluan ini, tapi hasilnya coba kita lihat. Ini hasilnya kencang mana ya teman-teman.
Push, jos. Data masih unggul di Acer Predator ya. Intel Core 5 ternyata lebih baik ya kan kawan ya. Itu bisa dilihat hasilnya. Jadi semakin ke generasi muda itu semakin kenceng ini sepertinya ya. Ini adalah sebuah bukti ya teman-teman, dimana Acer Predator melawan dengan Lenovo Legion ya. Ya ini selisih berapa ya? Ini tadi mungkin dikalikan ya. Berarti kalau di sana 39 dikurangi 1 detik. Ini berarti sekitar 43 di sini. 43 detik ya. Ini adalah 39 detik ya di 228 GB. Selisih 4 detikan ya. Oke. Teman-teman ya, sekarang kita fokus ke Acer ya. Dengan Acer Nitro 5 AN515-52. Nah, ini kita menguji di game Battlefield 5 ya, teman-teman ya. Ini kita mau setting dengan setting hack ya, karena mungkin kemarin-kemarin sudah kita punya pengalaman kalau GTX itu kalau di ultra kurang bagus ya hasilnya. Nah, kita ke settingan hack, coba ini dengan Intel Core 5 hasilnya seperti apa. Ini dengan harddisk 1 TB dan RAM 8 GB, belum SSD ya teman-teman ya. Dan ini masih single channel. Kita lihat untuk permainannya. Coba settingannya delok hilang. Bisa direkod juga. Dunki itu nggak, belum ada hacknya. Oh, rekodnya. Klik. Nah, wis. Tapi dengan ngerekam ini performa bahkan turun loh. Iya, turun sedikit. This is London. Gambarnya telat, suaranya duluan. Bisa dilihat agak patah ya, sempat mengalami agak patah. Nitrosnya ini sudah diaktifkan. Dia di angka RAM-nya 7,5 ya, mancing tinggi ini. CPU-nya adalah 96%, 95%, RAM-nya 7 GB lebih, 7,4. Ini FPS-nya adalah di angka 30-an ya. Biasanya nanti agak ke atas lah, FPS nya agak rendah, agak turun, jadi nanti agak naik maksudnya.
Kita lihat ini adalah mengawali masih 30 18 fps. Aduh, menurun nggak bagus. Udah mulai naik ya fps nya ya, yang ke 36 35, sedangkan penggunaan sikonya 84-74%. Ini menginjak ranjau atau mungkin kena rudial itu. Ditembak tank, Mas. Nah, sekarang ke misi kedua. Itu agak turun, sudah mulai agak turun ya. CPU nya adalah di angka 75-80 kadang persentasenya, dan FPS nya sudah mulai menaik. Tapi enggak drop lagi, enggak drop. Mungkin harus dikasih 2 channel ya ini mungkin. Oke. Sempat mengalami nge-lag, enggak stabil ini di gamingnya. Di setting medium dengan 720 1080p 1080p. Empat 43, 45, 42 fps. Kita akan mematikan ya, rekodnya. Nanti kita matikan, coba hasilnya seperti ya. Sekarang sudah tidak memakai recording. Kita lihat hasilnya ya, maka FPS nya menaik, Terasa kayak naik dikit. itu perubahannya cuma lancar. sedikit ya, 4-5 itu sekarang malah 33. Kayak sama aja, itu RAM-nya menurun. Ini adalah hasil dari Acer Predator ya, atau Acer Nitro 5. Hasilnya 40 fps untuk 39. Dan suhunya nggak begitu banyak, itu 70%, 61%. Suaranya cukup lantang ya teman-teman ya. Tapi Ini aja masih belum asik. full. Jangan nanti pecah nanti. Maneman speakernya Mas ya. 50. Ini di angka 50. Wah, patah. Ini FPS-nya nggak begitu stabil ya. Kalau mau bikin stabil ya kasih ke dual channel ya teman-teman ya. Ini masih bawaannya. Jadi mungkin di setting medium ya. Ini adalah settingan hack. Jadi kalau menaikkan FPS bisa teman-teman setting medium sendiri. Tapi ini merupakan sudah asik ya. Tengah mengalami memainkan game seperti ini, sudah menurut saya sudah terhibur banget ya teman-teman ya. Dan grafiknya sudah luar biasa ya. Kalau mau lebih tinggi lagi bisa dikasih game yang di bawahnya, Battlefield 4 jos ya teman-teman. Ini sudah bisa dilihat. FPS nya sekarang naik, udah di angka berapa tadi, 46, 56, 60, 45. Sekarang di misi pesawat, jadi nggak banyak tembakan, jadi naik lagi FPS nya. Wah, sekarang sudah sampai 60, itu bisa dilihat. Ini juga tergantung yang di render, tergantung gamingnya pas mainnya ya. Ini sekarang sikonya menurun dari 50, 67%, 52%.
Makin banyak objek yang dirender makin berat performanya. lebih ya sekarang ya, udah mulai ke 50 lebih. Hamburger. Jadi kalau mau mengikuti perkembangan game ya teman-teman harus mengupdate RAM ya teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi ke game 2021 sudah bermunculan game-game yang terbaru. Jadi menurut saya RAM-nya harus di-upgrade. Jadi paling tidak sudah 16 GB ya teman-teman. Karena game sekarang terbukti berat. Jadi kalau mau mengejar lancar ya dipakai medium ini. Atau kalau enggak kasih RAM 16 GB ya. Pusing. Terus lah. Mungkin sudah. Mengawali sebuah perjalanan. Selang Ya wes. Kan tinggal sampai. Oke, yang selanjutnya ya akan kita mainkan di PES 2021. Oke, sekarang sudah masuk di Nvidia nya ya. Itu sudah 920 1080p. Spesifikasinya itu bisa dilihat, screenshot spesifikasi. Klik. Nah, itu di i5 8300H X8 2x3 ya, atau 2,3 GHz up to sampai ke 4,0 good. Untuk RAM-nya dia kepotong 0,1, dia dari 8 GB kepotong 0,1 jadi 7,9. Oke untuk Nvidia-nya, oke untuk VRAM-nya oke ya teman-teman, warnanya hijau semua. Oke, langsung saja di permainan PES 2021. Oke, kita masuk ke gamenya PES 2021. Itu bisa dilihat saya video settingnya, kita setting hack ya, tadi angkanya angka 2 full pokoknya ya. Itu hack semua untuk PES 2021 di Acer Predator N515-52. Kita langsung saja ke permainan. Sementara ini gameplaynya masih 60 fps ya teman-teman, dan pemakaian RAM-nya adalah dia sampai 4,2 GHz, dan untuk CPU-nya dia 40%, 41%, 33%, 40%, 50% naik turun, dan kebanyakan di bawah 50% yaitu. Kita tunggu aja nanti ketika permainannya seperti apa ya teman-teman. Dan kalau dilihat ini tidak beda jauh ya dengan yang Core i7 yang kemarin untuk masalah gamingnya dari Lenovo Legion. Simak saja di video kita. Oke, itu bisa dilihat ya teman-teman ya, masih bertahan di 30 fps, 28 fps. Sekarang stabil di 60 ya teman-teman ya. Kalau dulu kita pernah menguji di PES 2019 ya, mungkin sekitar berapa ya, 1 tahun lebih ya teman-teman, pas unboxing new ya kawan-kawan. Sekarang ini adalah lag new. Itu bisa dilihat untuk permainan sepak bola dengan RAM 8 GB itu bisa stabil ya, walaupun tidak dengan dual channel. Itu ternyata Acer Predator bagus ya teman-teman ya.
Dia rata-rata tadi di 60 fps, kedapatan di GTX 1050 ya, 4 GB dia bertahan di 60 fps. Kemudian untuk memori RAM-nya dia adalah 5 GB ya, lebih sedikit. Kemudian untuk CPU nya dia adalah 90 derajat Celcius, 94 derajat Celcius, dan pemakaiannya adalah 70% naik turun ya teman-teman ya, itu di pas mainnya. Tadi kalau sebelum mainnya gameplaynya adalah di bawah 50%. Ini stabilitasnya adalah 60 fps ya. Berarti hampir sama dengan yang seri kemarin untuk PES 2019 ya teman-teman, masih bisa bertahan, dan semoga saja ini bisa bertahan di game PES 2022 ya teman-teman ya. Kita tunggu aja, kita nantikan game yang terbaru di PES 2021, dan dapat Anda download ya di Bagas 31 juga. Di situ ada banyak game-game ya kawan-kawan ya. Dan kalau untuk pilihan, mending pilih mana ya, antara i7 generasi ke-7 atau i5 generasi ke-8. Nah itu terserah dari user sekalian ya kawan-kawan ya. Kalau dari pengujiannya tadi, ternyata i7 generasi ke-7 itu dikalahkan dengan i5 generasi ke-8. Berarti semakin tahun itu pengembangan Intel itu semakin lebih baik ya teman-teman, walaupun dia prosesor i5 ternyata lebih baik. Jadi kalau secara umum pun, secara generasi ke-8 pun dia lebih mudah ya teman-teman daripada yang generasi ke-7. Namun mungkin kemareman juga ya, wah skor itu 7 keren, istimewa. Nah, ada yang juga kepuasan, wah masih baru, istimewa, like new. Nah itu senangan masing-masing ya teman-teman. Mungkin review kita sudah ya, ini adalah tidak banyak-banyak, dua penguji game sudah bagus ya. Kalau untuk game online bagaimana? Itu sudah banyak kita uji, kita buktikan kalau game online itu kelas PUBG itu masuk ya kawan-kawan. Terus yang apa mas? Game online ini apa mas? Mas, Valorant terus apa mas? PUBG, Valorant terus apa? Hah? Apa? Apa? Genshin Impact. Nah itu yang kerja itu pada Cilumpat itu cerita. Nah, di situ pokoknya masuk semua ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari kita sekian. Selamat menikmati ya, tonton sendiri ya kawan-kawan ya. Dan jika teman-teman suka dengan produknya, bisa klik link di bawahnya di Tokopedia ya, di harga 10 jutaan. Monggo kalau untuk nego-negoan silahkan chatting langsung di Bukalapak atau chatting di nomor langsung ya. Dari kita sekian, unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop Bagus 15. Salam teknologi, tunggu di vlog berikutnya. Kita akan memberikan vlog yang lebih gahar ya teman-teman, di mana nantikan aja, kita sudah ada Intel Core i9. Setelah kemarin kita menggunakan AMD Ryzen 9, sekarang ada Core i9. Nah nanti nantikan saja ya di YouTube kita ya, unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop Bagus 15. Mantap, salam teknologi. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. It's a throw in.